Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu Ramadan, bulan yang diberkati, yang tinggal dalam hitungan hari. Sekarang tanggal berapa? Ya, 25 Februari. Jadi sekitar 2 pekanan ya. Sekitar 2 pekanan kita akan masuk bulan Ramadan ya. Bulan yang diberkati ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul SAW dalam hadis riwayat Ahmad ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Qad sungguh ja'akum telah datang kepada kalian ya. Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarak ya. Sebagai bulan yang diberkati ya. Nah, bulan yang diberkati adalah bulan yang di dalamnya terdapat ya, keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kebaikan yang banyak, kebaikan yang ditambah, dan kebaikan yang kekal dan abadi ya, di sorga nanti ya, dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkah itu khairun katsirun ya, kebaikan yang sangat banyak sekali. Yang kedua adalah khairun mazidun, kebaikan yang ditambah. Jadi kebaikan yang bertambah terus, itulah berkah. Dan yang ketiga ya, khairun bakin ya, kebaikan yang tetap. Di mana? Di akhirat ya, dalam kehidupan yang kekal ya, bukan di dunia ya, dalam kehidupan yang fana, yaitu kehidupan di sorga dengan segala macam kenikmatannya. Itu ada dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu ya, Allah janjikan keberkahan. Ada 5 keberkahan ya, yang diberikan Allah pada bulan Ramadan ya. Yang pertama keberkahan saum ya. Jadi saum itu banyak kebaikannya ya. Semakin rajin saum, semakin bertambah kebaikannya. Dan orang yang saum dan saum terus, Allah janjikan keberkahan yang abadi. Di mana? Di sorga. Sebagai ajron azimah ya, pahala yang sangat besar ya. Jadi iftaradallahu alaikum siyamahu. Oleh karena itu di bulan Ramadan Allah wajibkan saum ya. Kenapa? Karena saum itu termasuk ya, ibadah yang menjanjikan keberkahan. Di mana keberkahannya? Kata Rasul, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal Adam itu, setiap amal anak Adam itu, setiap amal manusia itu untuk dia, ya, untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali amal yang bernama saum, ya. Li fa innahu li, ya. Jadi saum itu untuk aku ya. Jadi kalau selain saum untuk manusia yang melakukannya, tapi kalau saum itu untuk Allah. Wa ana ajizi bih, dan aku yang akan membalasnya langsung ya. Inilah keberkahan saum ya. Kemudian ya, kalau kita baca surat Al-Baqarah 183, ternyata keberkahan saum itu ya, adalah ya, sebagai amal atau ibadah yang menghubungkan antara iman dan takwa ya. Jadi kalau iman kita mau membuahkan ketakwaan, itu jembatannya adalah saum ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya kalau mau dimuliakan di dunia, jadilah orang yang bertakwa.
Kalau mau dimuliakan di sorga, jadilah orang yang bertakwa. Dan takwa itu didapat pertama ya, dengan ibadah secara umum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ada ibadah secara khusus. Saum itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tanpa ibadah, tanpa saum tidak mungkin ya. Ya, kita ya, akan dicatat sebagai orang yang bertakwa, yang dijadikan karomah di dunia dan karomah di sorga. Karena inna akramakum indallahi atqakum ya. Yang paling takwa di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian, yang paling banyak mendapatkan karomah kemuliaan di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sedangkan sorga itu sendiri ulaika fi jannatin mukramun. Kalau orang masuk surga, mereka itulah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian keberkahan yang kedua adalah keberkahan dibukakan pintu surga. Ya. Jadi Rasul hendak menginformasikan kepada kita tidak ada seorang pun yang mampu membukakan pintu surga. Ya. Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Karena pintu surga itu besar banget ya. Pintu surga itu tinggi banget. Pintu surga itu lebar banget ya. Yang bisa membukakannya itu hanya malaikat penjaga pintu surga ya. Dan itu dibukakan untuk orang yang bertakwa ya. Jadi orang yang bertakwa itu akan digiring oleh malaikat sampai pintu surga. Setelah sampai di pintu sorga, disambut oleh malaikat penjaga pintu sorga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Selamat buat kalian. Kalian termasuk orang yang bahagia dan beruntung. Silahkan masuk sorga. Ya. Jadi di bulan Ramadan itu sebulan penuh dibukakan pintu-pintu sorga. Setelah selesai Ramadan ditutupkan pintu-pintu surga itu. Ya, jadi kalau dibukakan tidak ada yang bisa nutup. Kalau ditutupkan tidak ada yang bisa membuka. Makanya bulan Ramadan itu bulan rahmat, bulan kasih sayang. Kenapa? Karena dimudahkan masuk surga. Di luar Ramadan kita akan dimudahkan masuk surga dengan thalabul ilmi, menghadiri majelis ilmu. Ya. Tapi di bulan Ramadan ya, sebulan penuh pintu surga itu dibukakan selebar-lebarnya ya, bagi orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah ya. Jadi tiket masuk surga itu dibagi-bagikan oleh Allah di bulan Ramadan ya. Yang setiap hari kita minta kepada Allah ya. Setiap kali masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu surgamu. Nah di bulan Ramadan dibukakan kan. Jangan sampai disia-siakan, jangan sampai diabaikan. Jadi sabda Nabi SAW, tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan akan dibukakan pintu-pintu surga. Ya. Jadi ada pintu sodako, ya. Pintu saum, pintu sholat, ya. Ada pintu jihad fi sabilillah, silakan. Ya. Jadi kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh, kesempatan untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar dan berjihad fi sabilillah. Ya. Ini hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, keberkahan ya yang terdapat di bulan Ramadan itu adalah keberkahan ditutupkan pintu-pintu neraka jahim. Ya, neraka jahim itu nama lain daripada neraka jahanam. Ya. Jadi neraka sebagai tempat tinggal yang paling buruk, tempat istirahat yang paling buruk ya, saat murtafaqo. Ya. Jadi di neraka orang nggak bisa istirahat. Tempat istirahat yang sempurna itu, yang terbaik itu ya di surga. Hasunat ya
mustaqarra wa muqama. Jadi ada tempat tinggal yang terbaik, ada tempat istirahat yang terbaik, namanya apa? Surga. Ya. Tapi ada tempat istirahat dan tempat tinggal yang terburuk, namanya neraka. Dan di antara tempat tinggal, tempat istirahat yang terburuk itu adalah neraka jahim. Ya. Jadi waktu gelaku fihi abwabul jahim, dan akan ditutupkan pada bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka jahim. Jadi setiap neraka itu ada pintunya tuh. Ya. Wa amman, ya, apa? Faqa wa atharal hayata dunya fa inna jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang yang melampaui batas, ya, kemudian lebih mementingkan kehidupan dunia, maka tempat tinggalnya adalah neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini masih hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang keempat, ya, keberkahan, ya, yang terdapat di bulan Ramadan itu adalah keberkahan dibelenggu setan-setan. Ya. Jadi dalam surat Qaf, ya, ketika setan dihujat oleh manusia, ya, sebagai orang, sebagai apa, yang menyesatkannya sampai masuk neraka, ya, nah, setan membela diri. Rabbana ma'at wa itu, ya, ya Allah, ya, aku tidak pernah menyesatkan dia. Ya. Jadi ada orang yang, ya, sesat tanpa digoda oleh setan. Ya. Kalau kita mau tahu siapa saja, lihat ada di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan kan setan dibelenggu, ya. Tapi masih ada nggak yang tidak sholat tarawih? Masih ada nggak yang tidak tadarus? Masih ada nggak yang tidak saum? Ya, gitu. Itu tandanya, ya, dia tidak beribadah itu bukan karena digoda oleh setan, ya, karena tidak mampu mengendalikan nafsu. Ya. Makanya orang yang mampu mengendalikan nafsu karena takut kepada Allah, ya, dia akan mendapatkan surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya baginya adalah surga sebagai tempat tinggalnya. Bahkan orang yang mampu, ya, menahan hawa nafsu, ya, karena takut kepada Allah SWT, Allah janjikan 4 surga. 2 surga di muka, kemudian 2 surga berikutnya. Ya. 1 surga saja sudah puas, ya, apalagi dikasih 4 surga. Waliman khofa maqama rabbihi, ya, jannatan. Dan untuk orang yang takut akan kebesaran Allah, ya, sehingga dia mampu mengendalikan nafsunya, diantaranya di bulan Ramadan, Allah janjikan 2 surga. Kalau belum puas, wa min dunihima jannatan. Di samping 2 surga itu, Allah sudah siapkan 2 surga berikutnya. Ya. Tapi kemudian, ya, ada orang yang jangankan di luar Ramadan, ya, ketika setan-setan dilepas, ya, berkeliaran. Di bulan Ramadan saja ketika setan dibelenggu, masih ada orang yang tidak ibadah. Masih ada orang yang melakukan kemaksiatan. Padahal kata Allah, kata Rasul, wa tughallu fihi asyayatin. Ya, setan-setan pada bulan Ramadan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian keberkahan yang kelima, ya. Jadi ada 5 keberkahan, ya, yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Ya. Yang kelima, keberkahan Lailatul Qadar. Ya. Keberkahan Lailatul Qadar sebagai malam yang terbaik, ya. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Ya. Jadi kalau kita sholat
berjamaah ya, di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan kebaikan 27 derajat ya, kali 1000 bulan ya. Hitung berapa tuh ya? Jadi satu kali saja itu dapat 27 derajat kalau kita sholat berjamaah. Tapi di bulan Ramadan, pas kita melaksanakannya tepat pada malam Lailatul Qadar, itu nilainya ya 27 ya, kali 360 kali 82 ya. Karena 1000 tahun itu kurang lebih 82 tahun itu ya. Luar biasa itu keberkahan yang Allah janjikan ya, lewat malam yang bernama Lailatul Qadar. Padahal satu malam, bukan satu bulan, satu malam. Inilah keberkahan Ramadan. Jadi fihi, kata Rasul SAW, Lailatun, ada malam khairun yang lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan ya. Man hurima ya khairuha faqad hurima. Siapa yang terhalang mendapatkannya, sungguh dia ya, telah terhalang. Makanya dalam kitab Kaifa Nu'isyu Ramadan ya, bagaimana caranya kita menghidupkan Ramadan ya, di bulan Ramadan itu ya, orang terbagi menjadi 3 golongan ya. Yang pertama namanya al-mahrum ya, minal marhumin ya, minal marhumin, orang yang termasuk mendapatkan rahmat dari Allah ya. Jadi orang yang mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, itu namanya almarhumin. Jadi kalau kita mau mendapatkan gelar almarhum, jangan nunggu mati dulu ya. Di bulan Ramadan Allah kasih kesempatan untuk mendapatkan gelar almarhum, orang yang mendapatkan rahmat Allah ya. Jangan sampai kemudian terhalang untuk mendapatkannya ya. Rasul itu rahmatan ya. Al-Quran rahmatan. Jadi mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, kita termasuk almarhum ya. Apalagi di bulan Ramadan ya. Ada juga yang disebut al-mahrum ya. Jadi jangan sampai terbalik tuh. Ada almarhum, ada al-mahrum, ada minal marhumin, ada minal mahrumin. Itu orang yang terhalang ya, mendapatkan rahmat Allah ya. Celaka dan binasa, celaka dan binasa, celaka dan binasa ya. Siapa? Orang yang disebut namaku tapi ya tidak membaca sholawat ya. Orang yang kemudian masih punya orang tua dan orang tuanya sudah lansia, tapi tidak digunakan untuk berbuat baik kepada keduanya, sehingga orang tuanya tidak memasukkan dia ke surga. Jadi berbahagialah ya, bagi kita yang masih punya kedua orang tua yang sudah lansia. Itulah ladang untuk masuk surga tuh. Jadi ada orang yang punya orang tua yang sudah lansia, tapi keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga ya. Lansia paling berapa tahun sih lansia ya? Enggak, maksudnya sampai meninggal berapa tahun gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang orang malas ngurusnya ya. Nah, iya, malas ngurusnya kalau orang sudah tua. Karena kalanya nyebelin itu kalau sudah tua. Tapi itu ladang untuk masuk surga itu ya. Jadi rogi ma'an furojulin, rugi banget, celaka banget, binasa banget orang yang masih punya kedua orang tua yang sudah lansia, tapi keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Rugi dan binasa kata Rasul, celaka, masuk neraka. Siapa? Ya, orang yang masuk di bulan Ramadan, tapi begitu keluar dia belum mendapatkan ampunan dari Allah SWT ya. Itu namanya al-mahrum itu ya, orang yang terhalang mendapatkan rahmat Allah, terhalang mendapatkan ampunan Allah, terhalang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi 10 hari terakhir itu kan gak lama,
24 jam kali 10 240 jam gitu ya. Dulu ada penataran P4 ya. Berapa jam tuh dapat sertifikat ya. Tapi setiap bulan Allah mengadakan penataran itu ya. Melalui i'tikaf. I'tikaf tuh ibadah fokus di masjid. Tujuannya pertama untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah. Mendapatkan cinta dari Allah, tapi dalam waktu yang sama dalam rangka mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin. Maka kata Rasul, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka dia sungguh telah terhalang. Ya. Ada yang ketiga, apa? Ya, minal mal'unin. Ya. Ya. Orang yang dilaknat. Ya. Jadi di bulan Ramadan masih kufur, masih syirik, ya, masih nifak, masih fasik. Ya. Ya. Jadi menolak ya, semua ibadah yang Allah perintahkan di bulan Ramadan dan Rasul anjurkan. Ya. Kemudian ada apa dengan Lailatul Qadar? Ya. Lailatul Qadar itu ya adalah malam kemuliaan. Jadi Al-Qadar itu diartikan sebagai Lailatul Karomah. Ya. Karena pada malam itu pertama diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah innahu laqur'anun karim. Ya, Al-Quran itu bacaan yang mulia. Jadi kalau kita mau mendapatkan karomah, mau dimuliakan oleh Allah, maka baca Al-Quran. Ya. Ya. Kaji Al-Quran, fahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran, hafalkan Al-Quran, sebarkan Al-Quran. Insya Allah kita dapat karomah. Karena Al-Quran itu Qur'anun karimun. Ya. Jadi sebagai bacaan yang mulia, serta diturunkan malaikat. Jadi di bulan Ramadan itu nuzulul Quran. Ya. Jadi nuzulul Quran itu bulan Ramadan itu. Ya. Yang kedua nuzulul malaikat. Ya. Diturunkan malaikat. Ya. Yaitu pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Karena malaikat itu ibadun mukramun. Ya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa la ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun? Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan perintah Allah. Makanya disebut ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Itu turun pada malam Lailatul Qadar. Makanya disebut Lailatul Karomah, malam kemuliaan. Kemudian malam yang menjanjikan kedamaian dan keselamatan. Ya. Jadi kalau mau hidup damai, mau hidup selamat, sebenarnya sejatinya ada di sorga. Dan sorga itu Darussalam. Darussalam itu tempat yang damai, ya, tempat keselamatan. Sedangkan neraka Darul Bawar, ya, tempat penderitaan, ya, tempat penderitaan, tempat kecelakaan, tempat kebinasaan. Dan jalan menuju sorga itu namanya Subulus Salam. Ya. Jadi Subulus Salam, Darussalam, ya, gitu. Dan itu diantaranya didapat dengan takwa, ya, yang dilandasi dengan keimanan. Di mana ada dalil bahwa Lailatul Qadar itu Lailatul Karomah, ya, ya, yang menjanjikan kedamaian dan keselamatan. Ada dalam surat Al-Qadar, ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu sekaligus, ya, pada malam Lailatul Qadar. Ya. Selanjutnya berturut-turut, ya, 5 ayat, 1 surat dan sebagainya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kamu tahu nggak Muhammad? Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi dipanjangkan umur itu, bisa umurnya dipanjangkan, tapi bisa juga umurnya itu diberkati. Ya. Jadi walaupun umurnya cuma 1 malam, kemudian malam itu digunakan untuk ibadah, itu sama dengan orang yang berumur, ya, 82 tahun atau 1000 bulan yang semuanya digunakan untuk ibadah. Ya. Kira-kira sampai hari ini, ya,
umur kita banyak digunakan maksiat atau banyak digunakan ibadah? Iya, ya. Banyak digunakan maksiat. Ini ada orang yang umurnya 1000 bulan, ya, tapi kemudian semuanya digunakan untuk ibadah. Ya. Siapa? Ya, orang yang bisa beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ya, pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat dipimpin oleh Jibril, ya, biidni rabbihim, dengan izin Allah. Ya. Jadi tanpa izin Allah malaikat nggak bakal turun. Makanya ada malaikat yang namanya as-sabihat, was-sabihati sabha, demi malaikat yang turun dengan cepat, ya, dari langit, ya, ke bumi ini. Itu kalau diizinkan oleh Allah. Min kulli amrin. Ya, setiap urusan pada malam itu salamun, adalah kedamaian dan keselamatan. Hiya hatta matla'il fajar. Dan ternyata Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Ya. Jadi waktunya sampai subuh, ya, sampai subuh. Jadi dari maghrib sampai subuh, ya. Nah, malam itu kita cari, ya, kemudian kita gunakan untuk ibadah, ya. Ya. Kalau tidak bisa 10 hari 10 malam, kalau tidak bisa 10 malam, ya, malam-malam ganjil, 21, 23, apalagi 25, ya, 27, 29. Makanya Rasul mengatakan, ya, saum itu harus bareng. Lebaran itu harus bareng. Kalau saum tidak bareng, malam ganjilnya sama atau beda? Iya, yang bingung kita tuh malaikat, ya. Kan nanti ada yang malam Selasa, ya. Ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 12, ya. Nah, itu pasti itu, ya. Pasti malam ganjilnya beda itu, ya. Malamnya ganjilnya beda. Ya. Jadi Rasul itu pada malam ke-23, ya, malam ke-23 Rasul keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, ya, sampai 1/3 malam, ya. Jadi dari Bada Isya sampai jam 9 tuh sholat tarawihnya. Pada malam ke-25, ya, jadi 24 Rasul nggak keluar dari rumah, ya. Rasul di rumah itu. Malam ke-25 beliau ke masjid, kemudian mengimami sholat tarawih sampai tengah malam. Bada Isya sampai jam 12 tuh. Ya, ada yang kuat sholat tarawih sampai jam 12 tuh. Ya, sampai tengah malam tuh. Nah, malam ke-27, ya, Rasul keluar. 26 enggak tuh, 27 keluar itu. Jadi 3 kali itu di bulan Ramadan tuh. Nah, yang ke malam 27 tuh bawa istrinya tuh. Semua istrinya dibawa ke masjid untuk sholat tarawih. Jadi wanita, ya, jadi jangankan sholat fardu, ya, sholat tarawih juga, ya, tidak dilarang. Bahkan Rasul mengajak sholat tarawih itu pada malam ke-27 bersama istri-istrinya. Ya. Makanya ada yang meyakini Lailatul Qadar itu malam ke-27. Ya. Rasul bawa istrinya, kemudian sholat tarawihnya itu sampai apa? Sampai 2/3 malam. Bayangkan, ya, habis sholat Isya, sholat tarawih, menjelang subuh baru selesai itu. Ya, kira-kira berapa jam itu? Ya, luar biasa itu. Jadi tambah hari itu harusnya sholat tarawihnya itu tambah semangat, ya. Jadi tambah hari di bulan Ramadan itu masjid tambah penuh, bukan tambah kosong. Tapi yang terjadi tambah penuh atau tambah kosong? Padahal Rasul itu makin semangat. Jadi pertama sampai 1/3 malam, kedua sampai tengah malam, yang ketiga baru sampai 2/3 malam. Bahkan para sahabat khawatir tidak bisa sahur, ya, khawatir Rasul tuh terus saja, ya, ngimamin sholat, padahal, ya, waktu sahur, ya, sudah masuk, gitu, ya, gitu. Nah, kemudian, ya, di sini jelaskan, ya, salamun hiya hatta matla'il fajar, ya, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi, ya, sampai
terbit fajar. Ya. Ini surat Al-Qadar ayat 15. Kemudian Lailatul Qadar adalah malam yang sangat menentukan. Jadi Al-Qadar itu bisa berarti apa? Al-Karomah, bisa juga Al-Qadar itu Al-Qadha, ya, malam yang menentukan. Ya. Jadi rugi kalau itu diabaikan, rugi kalau itu disia-siakan. Untuk siapa? Untuk siapa saja, ya, yang ingin mendapatkan keberkahan umur, yang ingin mendapatkan keberkahan rizki, yang ingin mendapatkan keberkahan amal, dan ingin mendapatkan keberkahan nasib, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Itu janji Allah, ya, adanya pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau mau diberkahi umur, mau diberkahi rizki, mau diberkahi amal, dan mau diberkahi nasib, menjadi orang yang bahagia hidupnya di dunia dan akhirat, maka ya isi Lailatul Qadar itu dengan ibadah dan amal saleh. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Malam yang diberkati itu adalah malam Lailatul Qadar, ya, atau malam Lailatul Karomah. Inna kunna munzirin, ya, dan ya, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Ini peringatan dari Allah, ya. Jangan sampai kita, ya, jauh dari Al-Quran, ya, jangan sampai kita, ya, mengabaikan yang namanya malam yang diberkati itu, malam yang banyak kebaikan di dalamnya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, ya. Jadi urusan-urusan yang paling banyak, ya, kebaikannya, urusan-urusan penting itu dikisahkan pada malam itu, ya. Apa yang dimaksud amrun hakim? Pertama, urusan umur, ya. Ya. Apakah kita mau dipanjangkan umur atau mau dipendekkan umur? Itu ditentukannya malam itu, ya. Dipanjangkan umurnya memang bilangannya atau keberkahannya, ya. Gitu. Yang kedua, ya, kalau kita, ya, ingin diluaskan rezeki, ya malam itu yang menentukan. Kalau kita ingin, ya, diberkahi amal, ya malam itu, ya. Tadi kan, ya, walaupun cuma satu malam, tapi nilainya khairun min alfi syahrin. Tadarus malam itu khairun min alfi syahrin, ya. Kemudian apa? Tarawih malam itu khairun min alfi syahrin, ya. Jadi dulu, ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak, ya. Itu di kampung itu 10 hari terakhir itu makanan makin banyak itu. Makanan makin banyak. Jadi di masjid itu penuh dengan makanan. Sehingga orang itu semangat lagi ke masjid, ya. Makanan itu luar biasa itu, ya. Sampai semangatnya saya pas mau makan ada kecoa itu. Saking semangatnya ngasih makanan, ya. Itu luar biasa tuh semangat untuk berderma pada malam Lailatul Qadar. Karena ngasih makanan pada malam itu tepat Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Bahkan salamun itu menjanjikan kedamaian dan keselamatan di mana? Di sorga. Oleh karena itu Rasul mengingatkan agar tidak terhalang mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Ya, man khurima khairaha faqad khurima. Siapa yang terhalang mendapatkan kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan, ya, sungguh yang telah terhalang. Oleh karena itu dapatkan keberkahan dan kemuliaan Ramadan dengan meningkatkan iman dan takwa, ya. Karena ternyata kunci keberkahan itu adalah iman dan takwa. Tanpa iman, tanpa takwa tidak mungkin, ya, Allah memberkati umur kita, memberkati amal kita, memberkati rezeki kita, dan memberkati nasib kita. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tidak akan kekurangan air, tidak akan kekurangan makanan, ya. Ya. Sekarang sedang kekurangan beras, ya. Sampai beras berapa? 200
ribu ya 10 kilo tuh. Ya 10 kilo 200.000 itu beras yang sedang. Nggak tahu beras Cianjur berapa tuh ya. Ya, luar biasa tuh. Padahal kalau kita iman dan takwa, Allah turunkan rizki dari langit, Allah naikkan rizki dari bumi. Ya, tambah baik, tambah banyak. Ya, kemudian tetap nggak berubah. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Ya, di sini jelaskan, dapatkan keberkahan dan kemuliaan Ramadan dengan meningkatkan amalan yang utama. Ya, apa amalan yang utama? Pertama, tilawah Al-Quran, baca Al-Quran sampai khotam. Yang kedua, tadarus Al-Quran, kaji Al-Quran sampai faham. Ya, jadi targetnya 2 tuh. Pertama khotam, yang kedua faham. Setiap apa? Kalau Rasul mencontohkannya setiap malam. Ya, setiap malam. Ya. Gunakan untuk tilawah Al-Quran dan tadarus Al-Quran. Jadi ada mushaf Al-Quran, ada tarjamah Al-Quran, ada tafsir Al-Quran. Ada lengkap ya, Al-Fatih apa tuh? Itu ada tafsirnya, tarjamahnya, ya. Ada sababun nuzulnya dan sebagainya. Kemudian amalan yang utama di bulan Ramadan itu saum sebulan penuh. Ya, usahakan jaga kesehatan, ya. Jaga kekuatan sehingga kita bisa saum selama 1 bulan penuh. Yang ketiga, sholat tarawih berjamaah di masjid sebulan penuh, ya, sampai selesai. Ya. Jangan sampai ya belum selesai sudah pulang. Ya. Sebab ada yang baru 8 rakaat pulang. Ya, dia tidak mendapatkan keutamaan. Dan itu bukan amal yang utama. Amal yang utama itu sholat tarawih di masjid berjamaah sampai selesai. Man qoma mal imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Man qoma mal imam hatta yansorifa husiba lahu qiyamu lailatin. Jadi siapa saja yang sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai imam selesai memimpin sholat berjamaah, pasti dicatat, pasti dihitung setara dengan ibadah malam semalam suntuk. Ya. Yang keempat, amalan yang utama, ya, itikaf di masjid 10 hari terakhir sembari mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Ya, sebagai Lailatun Mubarakah, ya. Jadi itu itikaf di masjid. Oleh karena itu mulai sekarang ditata bagaimana supaya orang itu betah tinggal di masjid. Bagaimana supaya orang itu ya nyaman tinggal di masjid, ya. Gitu. Ditata. Ini kewajiban kita sebagai pengurus dan kewajiban kita sebagai jamaah masjid. Bagaimana supaya kita Ramadan sekarang itu bisa itikaf di masjid, ya. Untuk apa? Untuk ibadah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, menghiasi setiap ibadah dan amal soleh dengan akhlak mulia, seperti dermawan dan ikhlas dalam berbagi kebaikan, ya, sabar dalam menghadapi ujian, serta selalu menjaga lisan dengan berkata baik dan sopan. Ini Rasul mengingatkan kepada kita, ya, lewat sabdanya, ruba so'im laisa lahu min siyamihi ilal ju, ya. Jadi tidak sedikit bisa jadi orang yang saum itu tidak dapat kebaikan apa-apa dari saumnya kecuali cuman lapar doang. Ya. Kebaikannya nggak dapat itu, pahalanya nggak dapat itu. Ya. Yang kedua, waruba qaim laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Tidak sedikit orang yang sholat malam, sholat tarawih, kan? Ada yang sholat tarawih itu 10 hari terakhir tuh, ya. Dulu Ustaz siapa Abdul Bari ya siapa itu berapa jam tuh, ada yang nggak kuat itu, ya. Jadi 10 hari terakhir itu sholat malamnya tuh lama banget itu, ya, panjang banget bacaannya. Tapi jangan sampai, kata Rasul, bisa jadi orang yang sholat malamnya, sholat tarawihnya panjang banget, lama banget, tapi kemudian tidak dapat kebaikan dari sholat tarawihnya kecuali cuman begadang doang, cuman ngantuk doang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Itu hadisnya riwayat Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Ya. Silakan.